Shalom jemaat Tuhan, saya mau memastikan dulu bahwa semua bisa melihat tampilan. Ya, bisa beri kodenya dulu kalau tampilannya bisa kelihatan ya dengan jelas. Baik, kita memasuki minggu pertama bulan terakhir di tahun ini, dan saya percaya Tuhanlah yang membuat Anda dan saya bisa sampai pada akhirnya Desember lagi. Akhirnya Natalan lagi. Ya, saya percaya Natalan mampir di Natalannya maksudnya mampir di rumah Anda. Ya. Dan pada kesempatan ini juga saya mau kembali kita merefresh lagi tentang realita yang sesungguhnya nyata dalam kehidupan mengikut Yesus. Oleh karena itu topik pada kesempatan ini adalah Tuhan dan realita umat Allah. Bahwa sesungguhnya semuanya adalah mungkin untuk menjadi baik, namun realitanya kita menghadapi keadaan yang nggak baik-baik saja. Namun Tuhan itu baik dan yang ada pada Tuhan selalu yang baik. Dan apa yang Tuhan berikan buat Anda dan saya adalah melulu yang terbaik. Dan di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beberapa cuplikan narasi di ayat ini juga ada yang dijadikan lirik lagu. Dan pada kesempatan ini Yesaya 41, 8 sampai 10, saya mau kita boleh merefresh seperti apa yang saya katakan di awal, mengingat kembali, menyegarkan ingatan kita, dan menyadarkan kembali perasaan kita akan semuanya bersama dengan Tuhan masih mungkin untuk menjadi baik. Oleh karena itu, yang pertama, ya, bahwa Tuhan adalah otoritas segala sesuatu. Dari ayatnya tadi ada 4 hal, kupilih, kukasihi, kuambil, kupanggil. Betul, sebagai gambar dan rupa Allah, Anda dan saya diberi keleluasaan untuk memilih, yang kita seringkali sebut sebagai kehendak bebas. Namun dalam urusan kehendak bebas, siapa Tuhan, siapa umatnya, itu bukan kehendak bebas. Bahkan siapa Tuhan dan siapa yang diciptakan itu pun bukan kehendak bebas. Itu adalah sebuah otoritas di mana hanya milik Allah. Sebagai segala sesuatu, Tuhan adalah otoritas. Karena itu mengingatkan kembali, menyegarkan lagi dalam situasi yang Anda dan saya hadapi menutup tahun ini. Ya, 11 bulan udah berlalu dan ini bulan yang ke-12. Kita nggak bisa berharap ada bulan yang ke-13. Tentunya ada banyak hal yang mungkin kita sudah tata, namun ini kira-kira selesai nggak ya tahun ini? Mungkin nggak semuanya begini, mungkin nggak semuanya begitu. Tentunya harapan bukan ada pada bulan-bulan yang tertulis dan tanggal-tanggal di kalender. Harapan ada di dalam Yesus. Karena itu Tuhan adalah otoritas segala sesuatu. Saya mau kita dengarkan ini dan kembali berkata kepada diri kita masing-masing, jadilah tenang. Karena Tuhan adalah otoritas segala sesuatu.
Dan kemudian yang kedua, di sana ada Tuhan berkata dalam beberapa kalimat. Pertama adalah, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yang kedua, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Tidak pernah berhenti mengasihimu. Bahkan kalau ada hal yang Tuhan tidak mau lakukan, diantaranya adalah dia nggak mau berhenti mengasihi Anda dan saya. Karena itu kasihnya cukup. Dikasihi oleh Tuhan itu lebih dari cukup. Dikasihi Tuhan itu lebih dari segalanya. Keadaan yang sekarang dalam perjalanannya membuat Anda dan saya seolah hanya seorang diri menghadapi semuanya. Ingat bahwa ada Tuhan yang gak pernah berhenti mengasihi Anda dan saya. Bahkan di saat Anda dan saya merasa sendirian, pastikan kamu tidak kesepian, karena kasih Tuhan itu cukup buat Anda dan saya. Tidak ada niat sekalipun untuk Tuhan berhenti mengasihimu. Bahkan besarnya keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita tidak bisa memaksa dia untuk berhenti mengasihimu. Karena itu, mari segarkan lagi pikiran kita. Mari kembali mengingatkan diri kita lagi bahwa saya dikasihi Tuhan kok. Tuhan gak pernah berhenti mengasihi saya. Sayangnya gak pernah putus buat Anda dan saya. Saya ingat ada sebuah kalimat tentang Tuhan sayang. Itu seringkali dipakai, ya kalau suku Batak, suku Jawa jarang pakai itu. Dari Ambon suka pakai itu. Ya. Merencanakan sesuatu lalu kemudian bilang, ya kalau Tuhan sayang nanti kata orang begini, kalau Tuhan sayang nanti kata orang begitu. Mungkin diluruskan lagi ini pemahamannya. Tidak ada seharusnya kalimat kalau Tuhan sayang, karena memang dia sayang betul. Kalau Anda dan saya tidak sampai pada apa yang kita mau, memang Tuhan tidak mau Anda sampai di situ. Bukan masalah dia sayang atau tidak sayang, karena memang dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi Anda dan saya. Lalu kemudian yang berikut, yang ketiga, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan itu menyertai, bukan di depan atau bukan di belakang kehidupan Anda dan saya. Posisinya, Tuhan menyertai itu adalah sebuah kata kerja yang digunakan lebih banyak di Perjanjian Baru. Dan ini secara metode Allah. Kita harus pahami bahwa dalam Perjanjian Lama, bahkan di awal-awal Perjanjian Baru, ketika peristiwa Injil itu dicatat, Tuhan banyak kali mengerjakan mujizat di luar diri manusia untuk keperluan manusia itu yang tujuannya akhir Tuhan dimuliakan. Namun ketika masuk ke kisah para rasul, gereja mula-mula dan sampai pada masa kini, Tuhan lebih tertarik mengerjakan mujizat dari dalam diri Anda dan saya. Karena itu, dari kitab Yesaya sudah dipesan secara profetik ke masa depan bahwa kamu itu takut kalau aku gak menyertai, kurang lebih begitu. Harusnya ketakutan itu muncul karena aku tidak menyertai. Bukan ketakutan itu muncul karena sesuatu yang lain. Kenapa? Tuhan itu menyertai karena dia mau bekerja dari dalam Anda dan saya. Karena itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu dia kerjakan dalam diri orang percaya. Oleh karena itu situasi yang tidak menentu, ke depan yang kita nggak bisa sanggup untuk memandang jauh. Saya pikir ini bagian dari gambaran analogi takdirnya orang percaya.
yang digambarkan seperti domba. Tahukah Anda bahwa domba hanya mampu memiliki jarak pandang ke depan itu 8 meter saja. Lebih dari 8 meter, dia udah nggak bisa lihat jelas. Jadi ketika Anda dan saya mempercayai Tuhan, namun kita nggak bisa lihat jelas ke depan, harusnya biasa-biasa aja. Karena memang yang penting adalah Tuhan menyertai. Dan Tuhan itu menyertai. Karena memang hidup ini dengan realita warna-warni. Kebenaran itu hitam atau putih. Namun kehidupan ini warna-warni. Karena itu Tuhan menyertai. Karena realita hidup itu nyata. Nyata tidak melulu hujan, nyata tidak melulu kering, nyata, saudara. Kalau kita mau lihat secara objektif adalah jelas Tuhan sebagai gembala, di mana Mazmur 23 di sana realistis sekali. Ada padang yang berumput hijau, ada air yang tenang, namun juga ada lembah yang kelam. Karena itu keadaannya nggak pernah dijanjikan aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, itulah realita kehidupan. Namun dia janji, dia menyertai. Dan orang-orang yang disertai Tuhan harusnya sampai pada apa yang Tuhan sediakan, sampai pada apa yang Tuhan rancang. Oleh karena itu jangan takut. Hanya karena apa yang Anda lihat gak jelas, jangan takut karena apa yang kamu rasa, karena harusnya kita menjadi berani karena Tuhan yang menyertai. Dan doa saya kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan sikap yang benar karena Tuhan menyertai kita. Sekalipun berita makin gak menentu, virus sudah mulai ikut-ikutan dengan kuliner, dengan bermacam varian seperti martabak, seperti bakso, macam-macam variannya. Saya nggak tahu kok bisa-bisanya, tapi apapun itu, dunia nggak pernah punya stok kabar baik buat Anda dan saya. Oleh karena itu kita butuh penyertaan Tuhan. Karena kabar baik tidak seharusnya menentukan Anda dan saya menjadi punya masa depan atau tidak. Tapi penyertaan Tuhan yang menentukan itu. Lalu kemudian yang keempat, ada narasi kalimat lagi Tuhan berkata di Yesaya 41, janganlah bimbang, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Wow, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita jadi bimbang karena kita tidak memandang Tuhan dengan status yang jelas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, siapa Tuhan bagi kita, itu menentukan ketenangan hati. Hatimu tenang kalau dia adalah Tuhan yang kamu sembah. Hatimu nggak tenang kalau kamu hanya kenal, tahu saja bahwa dia hanya sekedar Tuhan buat kamu. Oleh karena itu, siapa Tuhan bagi kita menentukan ketenangan hati. Dia adalah pribadi, dia bukan sekedar zat kayak oksigen. Dia Tuhan bukan sekedar power, tapi dia adalah pribadi. Dia bukan sebuah kekuatan yang Anda dan saya bisa manfaatkan begitu saja. Dia mau hidup kita dipakai bagi rancangannya dan sempurna mengalami apa yang dia janjikan. Oleh karena itu, dia Tuhan, dia adalah pribadi, dia adalah yang kita sembah. Dia adalah yang memiliki Anda dan saya. Kalau paham ini Anda tenang. Jangan kamu pikir kamu punya Tuhan. Kamu yang dimiliki oleh Tuhan. Karena keliru kalimat, beda pemahaman. Beda pemahaman, beda pemikiran. Beda pemikiran, beda perasaannya. Beda apa yang dirasa, pasti beda manifestasinya. Dan tentunya menjadi terang dan garam itu tidak menjadi maksimal dalam hidup kita ketika siapa Tuhan bagi kita itu nggak jelas.
Tuhan mau Anda dan saya hidup tenang. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan yang Anda dan saya sembah. Dan tetaplah menjadi penyembahnya. Tetaplah mengikutinya. Karena dari situlah ketenangan hati kita ada. Tahun ini, Anda mau buka mata, Anda mau tutup mata. Kalender akan jalan terus sampai pada hari terakhir di bulan Desember. Jauh lebih baik Anda dan saya mau membuka mata dan menyaksikan bagaimana Allah bekerja melalui kita yang taat, melalui kita yang tetap percaya. Dan orang-orang yang memiliki ketenangan hati, dia akan melihat bagaimana penyelesaian yang terbaik melewati tahun ini. Bukan sekedar metode, bukan kepandaian kita berpikir, bukan kekuatan kita berjalan, namun karena kita menyembah Dia dan tetap menyembah Dia dan tetap mengakuinya, mengakui diri kita juga sebagai yang diciptakan. Disitulah ketenangan hatimu akan terus membuat Anda dan saya tetap waras sampai kita menyelesaikan tahun ini. Dan yang kelima, aku akan meneguhkan, itu katanya, bahkan menolong engkau. Kata meneguhkan yang diterjemahkan dalam Perjanjian Lama di kitab Mazmur yang digunakan untuk lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terjemahan aslinya yang mendekati adalah Order by the Lord, itu versi New King James Version, ya, di mana aku akan meneguhkan adalah di mana Tuhan itu sudah memanggil setiap orang pada pesanannya masing-masing, custom ordernya masing-masing, sehingga hidup setiap orang harusnya memenuhi apa yang Tuhan pesan. Namun, itu semua tidak hanya Tuhan menuntut, namun juga Tuhan memberi Anda dan saya pertolongan untuk bisa memenuhi apa yang Tuhan inginkan melalui hidup kita. Dan ini yang disebut hati, di mana Tuhan memberikan hati sebagai sensor untuk kita boleh memenuhi pesanannya di dalam kehidupan kita. Dan pesanannya itu bukan sekedar perintah. Pesanannya itu kita bisa pahami lewat hidup yang kita sedang jalani, situasi yang sedang kita hadapi, ketika kita mengambil keputusan, mengikuti Tuhan punya cara, dan disitulah sensor itu semakin peka. Dan Anda memenuhi apa yang Dia pesan. Karena dapur untuk kita memproses apa yang Dia pesan, itu adalah situasi. Itu adalah keadaan yang Anda dan saya hadapi. Outputnya, itu nanti jadinya seperti apa yang Tuhan mau kalau Anda dan saya mengikuti caranya. Oleh karena itu, yang terakhir adalah kemenangan. Anda dan saya di dalam Kristus adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan Tuhan mau kita ini enggak hanya lebih daripada pemenang, namun juga terus berkemenangan sampai pada akhirnya. Oleh karena itu Dia berkata, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Coba perhatikan baik apa yang Tuhan katakan. Di tangan kanan Tuhan ada kemenangan. Dan tangan Tuhan memegang seseorang dan seseorang itu berkemenangan. Nah sekarang masalahnya, kalau tangan kanan Tuhan itu membawa kemenangan, adakah Anda dan saya mau dipegang? Karena itu kemenangan hanya bagi mereka yang memberi diri dituntun Tuhan. Kalau Tuhan dahsyat, Allah yang Anda kenal itu luar biasa. Karyanya, kasihnya, kuasanya. Tapi kok hidupmu biasa-biasa saja, bukan Tuhan yang salah. Tapi kita yang gak beri diri untuk dituntun. Tuhan gak mau Anda hanya menang di bagian awal oleh karena anugerah dan kasih setianya. Tuhan mau Anda dan saya berkemenangan sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, beri diri kita dituntun. Firman yang kita baca, kita pelajari. Jangan Anda hanya cuplik ayat-ayat yang kamu suka. Karena Kejadian sampai Wahyu semuanya baik. Literasinya harus dipelajari.
latar belakang yang kemudian Anda dan saya bisa ambil pesan untuk diaplikasi di masa hidup kita sekarang. Itu yang menjadikan hidup kita itu diarahkan, dituntun. Saya bukan berpikir positif, namun dalam pola berpikir benar sesuai dengan Alkitab. Saya percaya Tuhan yang baik selalu menginginkan kebaikan terjadi buat Anda dan saya. Jadi memasuki bulan Desember ini, jangan fokus pada apa yang Anda hadapi, Anda lihat, fokus bahwa kita ini umatnya, kita ini miliknya. Dia janji nggak sekedarnya, dia janji untuk hal-hal yang maksimal dia akan kerjakan. Dan Tuhan gak pernah lalai untuk menggenapi apa yang dia katakan. Percayalah, bukan kehidupan ini yang akan jadi baik-baik saja, tapi hidupmu yang akan baik-baik saja, bahkan lebih dari sekedar baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.